Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi, puji Tuhan. Kembali lagi berjumpa bersama saya, Pastor Glenn Latuheru, dan masih bersama program Bible and Coffee. Kita kembali datang kepada Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan bicara bagi kita, sehingga setiap hari, di hari yang baru, kita mendapatkan pewahyuan. Kita dituntun oleh Roh Kudus, kita dibimbing ke arah yang mana Tuhan mau untuk kita kerjakan. Sehingga pada akhirnya rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menuntun kami, Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami untuk kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Dan secara khusus pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, tolong kami. Beri kami roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-19. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 19. Alkitab jelas katakan begini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa saudara dan saya adalah pembawa berita pendamaian. Jadi kita mengingatkan dunia, kita memberi contoh kepada dunia bahwa saudara dan saya adalah produk orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Karena itu kita akan dilihat, kita akan menjadi contoh, kita akan menjadi teladan bagi orang-orang yang olehnya kita bawa berita pendamaian itu. Kalau kita sebagai pembawa berita pendamaian namun hidup kita gak karu-karuan, kita sebagai pembawa pemberita pendamaian namun hidup kita justru gak bawa damai, kita omongannya jadi kayak sia-sia gitu. Lu ngomong kosong aja, lu bawa berita pendamaian tapi hidup lu justru jadi memecah belah, hidup lu justru jadi biang onar. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita diperdamaikan dengan Tuhan, maka saudara dan saya dipercayakan Tuhan untuk kembali membawa berita pendamaian itu kepada orang yang belum diperdamaikan dengan Allah. Dan saudara dan saya adalah contohnya, adalah buahnya dari hasil pendamaian itu. Alkitab katakan, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi hari ini kita belajar. Yang pertama, kita adalah contoh atau teladan dari berita pendamaian. Sehingga ketika orang melihat contohnya, oh orang ini benar ya, orang ini layak ditiru ya, oh kelakuannya sesuai dengan apa yang dia sampaikan, maka orang tanpa banyak omong, dia akan mau mengikut Yesus. Kenapa? Karena dari contoh teladannya udah bisa dilihat. Jangan ketika kita ngomong, ketika kita memberitakan perintah-perintah Tuhan, kita memberitakan kasih Tuhan, kelihatannya dahsyat luar biasa. Namun keseharian hidup kita, omongan kita kasar, omongan kita gak jadi berkat, suka ngomongin orang, kelakuan kita kepada suami, kepada istri justru memberontak. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa kita adalah contoh, kita adalah teladan dan orang akan melihat kita. Tidak sedikit anak-anak Tuhan bilang, saya nggak pandai bicara untuk meyakinkan orang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya nggak pandai berbicara tentang firman. It's okay. You nggak usah banyak ngomong. You lakukan aja firman. Orang akan melihat dan orang akan mempertanyakan. Ini orang berbeda. Kan seperti itu. Jadi yang pertama dari ayat ini kita belajar. Kita adalah contoh teladan dari kedamaian itu sendiri. Kalau kita adalah contoh dan teladan kedamaian itu sendiri, maka orang akan melihat saudara dan saya. Orang akan melihat setiap kita, dari perbuatan kita, dari keseharian kita, dari perkataan kita. Sehingga akhirnya orang akan menerima Yesus. Bukan dari banyaknya jagonya kita berkata-kata, namun dari kelakuan keseharian kita. Yang kedua dari ayat ini kita belajar.
Jangan menghitung-hitung dosa sesama kita terhadap kita. Karena Alkitab bilang begini, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran manusia. Maksudnya kalau kita sudah diselamatkan, kita adalah orang yang juga membawa damai. Harusnya kita belajar dari Kristus. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bukan justru sebaliknya. Oh, ini orang jahat nih, orang memperhitungkan dosa-dosanya kepada saya. Orang ini memperhitungkan, mana katanya anak Tuhan. Saudaraku, Yesus pernah bicara kepada Petrus. Sampai berapa kali kita harus mengampuni sesama kita? Wow, tidak terhitung. Sehingga akhirnya kita memahami Yesus mengajarkan kepada setiap kita, tabur kasih. Sekalipun orang membalas kasihmu dengan kejahatan, orang membalas kasihmu dengan omongan-omongan yang tidak berkenan, it's okay. Karena kita adalah apa? Pribadi pembawa damai. Jangan justru menghitung-hitung kesalahan orang terhadap kita, sehingga akhirnya kita menyimpan dalam hati kita, akhirnya kita menyimpan dendam, menyimpan kebusukan, dan akhirnya kita jadi sama dengan mereka. Kita sulit mengampuni. Halo? Bukankah kita pembawa-pembawa kedamaian? Bukankah kita adalah pembawa berita pendamaian yang dipercayakan kepada saudara dan saya? Mulai sekarang stop memperhitungkan kesalahan-kesalahan orang terhadap diri kita. Karena kita juga masih manusia kok. Kita masih bisa buat salah. Kita masih bisa terjatuh. Karena itu belajar mengampuni. Karena kita juga adalah produk-produk yang sudah menerima pengampunan. Jadilah pembawa kedamaian. Karena untuk itulah kita terpanggil. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita belajar dari ayat ini bahwa ingat, orang mengenal Kristus, orang mengenal Yesus dari hidup saudara dan saya. Setiap mata melihat siapa dia, kenapa dia bisa melakukan hal ini, siapa Tuhan yang dia sembah. Amin. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego memuliakan Tuhan, ketika Daniel memuliakan Tuhan, maka saat itu juga raja yang tidak mengenal Tuhan justru datang kepada Tuhan Allah Israel. Karena itu kita adalah contoh, kita adalah teladan. Biarlah melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Karena untuk itulah kita ada untuk menjadi berkat buat orang lain. Kita ada untuk memuliakan nama Tuhan kita. Sehingga pada akhirnya kita benar-benar menjadi pembawa-pembawa berita kedamaian bagi orang-orang di sekeliling kita. Jangan pernah lupa, saudara dan saya adalah pribadi yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Maka bawalah pesan pendamaian itu kepada orang-orang yang belum diperdamaikan dengan Tuhan melalui keseharian kita, melalui gaya hidup kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami tetap terus membawa berita pendamaian bagi orang-orang yang belum berdamai dengan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus sehingga firman hari ini termaterai dalam hati kami. Kami diingatkan bahwa kami adalah pembawa-pembawa kedamaian. Dan biarlah melalui mulut kami, melalui keseharian kami, melalui sikap kami, kami membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Sehingga banyak orang datang kepada Tuhan melalui hidup kami. Tuhan, mampukan kami. Berkati setiap rekan-rekan Sobat Bible and Coffee pagi hari ini menyaksikan siaran ini. Sehingga kami terus diperlengkapi, kami terus diperbaharui. Dan hari-hari hidup kami boleh membawa jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita bersama-sama. Tetap menjadi pembawa damai. Karena untuk itulah kita terpanggil. Tuhan Yesus memberkati.